Kalau Bu Yaya yang ngerekam? Di mana sih ngerekamnya? Saya belum pernah ngerekam nih. Oh. Oke, jadi gimana nih Bu Yaya? Langsung kita kerjakan saja yang di Canva ini ya? Iya, 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 iya. Ya oke deh, Bu Fitri lagi jalan. Bu Fit, off cam aja Bu Fit, nggak kelihatan. Ya udah, kita langsung ya. Bu Fitri udah bikin, dan ini kita bikin masalah yang apa? Program yang ada dari sekolah yang dipakai di sekolah Bu Fitri. Nama programnya Pengranum, gitu ya Bu ya. Penguatan keterampilan numerasi. Nah, dari materi yang dari program yang sudah ada dari Bu Fitri ini, mari kita buat berdasarkan tujuan pembelajaran yang kita akan laksanakan hari ini, yaitu membuat gambaran umum sebuah program kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Oke, lanjut ya Bu ya, kita langsung kerja di Canva ya. Oke Bu ya, langsung presentasi ya. Bisa di Zoom Bu ya. Ya, ini poinnya ada program yang dipromosikan. Ya, next Bu ya. Ini udah oke ya. Ini kan tujuan tinggal nyalin ya. Lanjut berikutnya, slide berikutnya Bu ya. Nah, karakter lingkungan yang ingin dibangun ini kayaknya dipecah di posisi ininya Bu ya, edit terlalu kecil-kecil jadi nggak terlihat. Mending dibikin 2 slide deh. Nomor 1, 2, 3-nya itu kayaknya dipecah dulu jadi kita membacanya enak. Mau dipecah jadi berapa? Terlalu kecil-kecil ya. Di 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 ininya kecil-kecil nggak? Enggak, kalau kita slideshow itu akan terbaca. Coba deh di slideshow-in sama Bu Yaya, terbaca nggak slideshow? Terus Bu ya. Ntar dulu, yang ke karakternya. Tuh, terlalu berat ya? Nggak terlalu berat itu. Ini besar hurufnya berapa sih? Biasanya kalau kita di tampilan itu, besar huruf tuh minimal 28 itu. Kalau akan terbaca. Kalau untuk ditampilkan ya, minimal tuh 28. Ini berapa? 14 tadi saya lihat ya. Oh, kalau jadiin 2 slide boleh. Iya, 2 slide aja Bu Fit biar agak besar dikit. Kalau enggak Bu ya, bisa deh kita tarik gitu ya. Yang pertama, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Lingkungan ini akan memungkinkan murid untuk memiliki determinasi diri yang kuat dalam proses pembelajaran baik
dalam aspek akademik maupun non-akademik. Dalam lingkungan ini, murid akan belajar tentang nilai ketekunan serta kerja keras. Murid akan belajar untuk mampu melihat sejauh mana kemajuan proses belajarnya. Murid mampu mengerjakan tugas sekolahnya secara mandiri, memiliki pemahaman yang benar dan cakap sehingga berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berarti ini tadi yang Bu Fitri sebutkan itu ya? Kalau saya kenapa saya pilih ini, kan ada 7 ya, ada 7 karakteristik lingkungan itu yang di teori eksplorasi konsep. Saya cari yang nyambung-nyambung dengan numerasi, itu ada 3 ini saya ambil. Oh, ini ngambil di 7 yang itu ya? Saya copy paste dari teori yang dieksplorasi konsep. Karena ini nyambungnya ke numerasi bernalar kritisnya gitu. Sama dia bekerja keras dalam berpikir numerasi gitu. Jadi yang kedua, lingkungan yang menempatkan pada murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Lingkungan seperti ini akan menyediakan berbagai kegiatan belajar yang menarik, tantang dan bermakna di mana proses muridnya digabung ya. Murid akan merasa senang dan hati menikmati setiap momen pembelajaran. Oke, kemudian yang ketiga, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh. Berarti di sini kita 3 ya Bu yang diambil. Oke, berikutnya kita cek programnya. Itu kok tujuannya udah ya. Di programnya yang pertama, programnya Pengranum, penguatan numerasi. Yang pertama, program apa yang dilakukan? Judul deskripsi singkat program, ringkasan program, sama tujuan program. Nah, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab dari LMS. Jadi ini saya copy paste dari LMS. Kolaborasi ya. Nah, yang kemarin kan pertanyaan Bu Yaya ini intrakurikuler ya. Nah, di sini saya juga masih bingung apakah bisa 2 ya, intra dan kokurikuler.
di sini saya tuliskan intrakurikuler, maksudnya untuk penguatan keterampilan numerasi murid yang berfokus pada strategi belajar yang inovatif dan integrasi dengan berbagai mata pelajaran. Diharapkan tercipta pembelajaran yang lebih menyeluruh dan mendalam bagi murid yang membawa manfaat yang signifikan dalam pemahaman mereka terhadap konsep matematika. Jadi yang ingin program saya ini terintegrasi gitu Bu Fit? Ya, Atau jadi punya saya jadwal sendiri? Nah itu dia. Saya ingin terintegrasi dengan semua mata pelajaran. Jadi agama itu sebenarnya ada numerasinya. Contohnya seperti menghitung zakat, ya, menghitung warisan, itu kan ada numerasinya gitu. Di PJOK juga sebenarnya ada numerasinya. Lalu di pelajaran bahasa Indonesia dan semua pelajaran lah gitu ya. Sebenarnya ada numerasinya sebenarnya. Nah di situ saya ingin membuat program. Berarti saya harus kolaborasi nih dengan semua guru, di mana dia menyisipkan numerasi itu. Tapi nggak semua materi pelajarannya ada numerasinya, tidak. Jadi dia memilih beberapa materi yang kira-kira ada numerasinya. Itu yang terbersit di ini saya, programnya seperti itu. Yang ini program ini sudah jalan atau baru rencana? Baru. Nah ini kan Mas, nyambungnya yang waktu prakarsa perubahan tuh, yang waktu modul berapa tuh. Nah itu nyambungnya ke situ saya. Jadi ini sebenarnya belum berjalan, baru ide gagasan Kalau aja. program numerasi di sekolah saya, kebetulan udah jalan di program numerasi, tapi mungkin ini yang saya sampaikan dulu. Tapi program ini maksudnya di program pembiasaan, yang Ibu tuh pembiasaan numerasi gitu ya, pembiasaan numerasi, tapi memang waktu itu langkah awalnya melalui proses asesmen dulu, asesmen anak, begitu dilihat anak kelas 10 pengetahuan atau kemampuan numerasinya seperti apa, nah maka akhirnya kita membuat program numerasi atau pembiasaan numerasi di setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu setengah jam itu di awal pembelajaran, di awal ya, dari 6.30 sampai jam 7 itu pembiasaan numerasi. Tapi itu kan sendiri di awal pembelajaran, jadi memang ada terprogramkan gitu ya. Tapi yang program Pengranum ini sebenarnya bagus Bu Fit, cuman bagaimana seluruh gurunya langkah pertamanya memang harus ke gurunya dulu kan. Maka di program ini kalau memang ini akan terintegrasi dalam proses pembelajaran, sebenarnya program bagaimana guru itu dikasih pemahaman dulu untuk bisa paham seperti yang Bu Fitri sampaikan tadi. Karena tidak semua guru akan bisa mengincludekan gitu. Pada saat Ibu supervisi ke guru bahasa Indonesia misalnya, di catatan supervisi itu tertulis apakah dalam proses pembelajarannya ada numerasi gitu ya. Nah, Ibu tidak menemukan tuh numerasi pada saat dia melakukan pembelajaran. Nah, Bu Fitri tadi sampaikan bahwa tidak semua bagian bisa dinumerasikan gitu ya. Tapi ternyata di konsep pas kita melakukan supervisi, di jadwal supervisi, di rangkaian supervisi kurikulum Merdeka itu ada poin yang harus mempertanyakan pembelajaran konsep numerasi apakah ada di proses pembelajaran mereka. Nah, makanya kalau gurunya tidak bisa mencarikan gitu, tidak bisa mencarikan program numerasi itu ada di dalam pembelajarannya. Nah, kalau program ini akan diangkat, jadi langkah pertama memang harus workshop untuk guru-guru dulu, supaya guru-guru bisa paham kalau di setiap pembelajarannya bisa dimasukkan proses numerasi. Mungkin itu dulu, setelah itu clear, baru dia akan bisa kita include-kan di pembelajaran. Jadi itu langsung masuk di pembelajaran, bukan di ekstrakurikuler kata Bu Yayah, pertanyaan Bu Yayah itu ya. Tidak ke situ larinya kalau memang program itu yang akan melakukan semua guru melalui proses di dalam pembelajaran. Ini tuh Bu Fit ya? Ya, jadi ini kalau intra sebenarnya bisa ya, tapi kita harus lakukan ke guru-gurunya ya, sosialisasi dulu ya, pemahaman tentang numerasi di pelajaran mereka sebenarnya ada gitu kan ya. Iya, Terus kalau ini juga saya kalau dengan kokurikuler berarti kan ini di luar jam pelajaran ya.
Ya, contoh Saya misal kayak ibu itu kesulitannya ya heeh, di ibu yang kayak ibu-ibu tuh seperti di di program awal ya, di kebiasaan. pembiasaan. Nah, di pembiasaan bisa juga sebenarnya. Mhm. Jadi kita masukkan di pembiasaan. Nah, program Bu Fitri ini bagus, tapi kalau kalau akan difokuskan ke numerasinya mungkin di pembelajaran, tapi Mhm. di awal sebelum pembelajaran. Nah, di situ dimasukkan mungkin pelajaran bahasa Indonesia dan dengan bahasa Indonesia ternyata ada rangkaian Mhm. numerasi. Dengan pembelajaran PJOK ada rangkaian numerasi dalam bentuk eh, misalnya gini, minggu ini sekarang tentang pelajaran PJOK nih materinya. Mhm. Di 30 menit itu materinya PJOK, tetapi ada konsep numerasinya di sana gitu. Mhm. Iya. Ya, saya Nah, juga pikiran gitu, seperti kan mhm, mereka berkeliling lapangan, itu kan mereka bisa mhm, menghitung keliling persegi panjang gitu kan. mhm, mhm. Itu juga Tapi mereka mungkin juga itu pun bisa bukan harus diajar cuman gini, kalau di SMA kan jumlah kelasnya banyak ya. mhm. Jumlah kelas banyak, sehingga semua guru pada jam pagi itu harus memahami konsep itu gitu, harus memahami konsep numerasi itu. Nah, kalau Mhm. misalnya kalau di SD, kelasnya berapa? 20, Du maksudnya 1 sampai 6 ya, ada 20 kelas. oh, oke. Berarti program ini, bisa langsung dikerjakan berbarengan ya, bisa berbarengan. 20 kelas itu satu angkatan berapa? Kelas Kalau kelas 1 ada yang 4 kelas, kelas 2 3 kelas begitu. Kelas 3 3 nah gitu. kelas. Itu berarti per kelas aja, sekelas itu Mhm. kan misalnya satu kelas, gurunya kan pasti bareng-bareng tuh bisa beda-beda ya. Mhm. Misalnya guru kelas 6A, 6B, 6C misalnya kan. Mhm. Nah, program pagi itu bareng-bareng semuanya tentang numerasi. Numerasinya yang apa nih, pelajaran apa yang akan dicobakan. Nah, pagi itu semua materi di pelajaran itu dicobakan di sana. Mungkin begitu melatihnya kali, supaya Mhm. gurunya juga pinter, muridnya paham gitu. Karena Mhm. program numerasi ada di-include di mata pelajaran ini belum semua guru bisa tahu. Mhm. Nggak Mhm. tahu dia bagaimana cara memasukkan program ini ke dalam, materinya dia gitu. Dan konsep numerasi itu sendiri, sebenarnya seperti apa masuk ke dalam pembelajaran itu yang belum semua guru tahu. Mhm. Mhm. Ya. Berarti Karena harus kan ada selama ini numerasi ke guru terus, matematika iya, terus gitu heeh, kan. karena begitu. Maka Iya. mungkin langkah pertama itu buat tim dulu. Kalau memang akan dilakukan di level seperti yang tadi, di luar jam, di awal pembelajaran misalnya, buat tim dulu yang akan mengkonsep tentang numerasi. Nah, jadi, maksudnya materi hari ini materinya apa? Nah, tim itulah yang akan menggagas, "Oh, di mata pelajaran apa nih kita masukkan?" Kita contohkan di pelajaran sejarah misalnya. Ada guru sejarahnya, tapi ada Mhm. guru-guru yang juga paham tentang numerasi, yang bukan guru sejarah. Nah, itulah yang akan bikin, konsepnya. Ini berarti gimana sih caranya pelajaran sejarah ini dimasukkan numerasi numerasi di dalam pelajaran sejarah. Nah, itu dilakukan di semua kelas tuh, biar kelas tahu, oh ternyata di pelajaran sejarah numerasinya bisa masuk dengan cara gini. Gurunya paham, anak-anaknya paham. Tapi memang harus pendampingan tim yang sudah paham tentang konsep numerasi. Kayaknya, kalau itu bisa jalan, maka Ibu yakin deh, pemahaman numerasinya semuanya kita bisa mengena ke semua gitu. Ke guru kena, ke murid juga bisa kena. Iya, iya. Iya, makasih Bu Dwi masukannya. Jadi, gimana ini ke intra dan kokurikuler? 2. Mungkin di awalnya kita coba program apa ini kita coba, bikinnya di awal pembelajaran itu aja, di Kokurikuler setengah berarti? setengah jam pertama itu. Setengah jam sebelum jam pertama di pembiasaan gitu. Mhm. Mhm. Sehingga, dari situ akhirnya semua kan sudah dapet nih program paham Iya tentang sih. numerasi. Nah, Ya, nanti kalau kalau di sekolah saya tuh Bu, pembiasaan mhm, pagi jam 7 sampai setengah 8 tuh udah full banget ya. Senin mmm, itu upacara, Selasa itu duha, Rabu itu mhm, mereka presentasi, storytelling, mhm, quotes gitu ya. mhm, Kamis mhm. itu duha, Jumat itu kebugaran, penuh jadinya. Oh, Anak-anak iya. tuh pulang sampai jam 3.
Nah, itu saya mau masukin sebagai kurikuler juga bingung gimana jamnya gitu. Karena kalau ibu di sekolah disebar gitu juga. Senin itu upacara, hari Selasa literasi, hari Rabu numerasi, hari Kamis karakter, hari Jumat baru keagamaan. Jadi yang Muslim tadarus, yang Nasrani saat teduh gitu. Jadi 5 hari itu seperti itu. Makanya ada program numerasi tadi di awal jam Selasa Rabu ya. di Senin, Selasanya numerasi, literasi, Rabunya numerasi, Kamisnya karakter, bina karakter gitu. Bikinnya gitu. Itu kan kalau begitu gimana caranya memasukkannya ya program ini? Kalau di luar, ini berarti harus masuk ke intra, maka langkahnya memang harus ke guru dulu kan? Jadi harus workshop guru dulu. Setelah workshop guru, Sebenarnya sih kalau di anggap sekolah guru saya paham ya? ada di sekolah saya tuh waktu ada literasi numerasi sudah ada kita mengundang narasumber Pak Gunanto dari Erlangga, di mana kami diajarkan membuat soal-soal numerasi seperti apa gitu ya. Semua guru mata pelajaran itu udah diberikan pelatihan. Jadi guru pejok nih bikin soal yang ada numerasinya, guru agama juga, semua udah belajar sih sebenarnya sudah berarti diberikan pelatihan. itu kita anggap ini gurunya sudah paham. Nah, berarti masuk. Cuman untuk memasukkannya ke dalam ini kita mengawalnya gimana? Nah, itu dia karena sekolah saya tuh udah kebanyakan program-program ya. Jadi waktu itu tuh waktu pandemi tuh kita diberikan pelatihan itu sama Pak Gunanto dari Erlangga itu. Nah, itu setelah itu udah mandek deh tuh, mandek ya, nggak berjalan. Jadi numerasi pemahaman waktu pelatihannya itu udah nggak dikembangin lagi, udah stuck di situ. Nah, terus ada apa nih ANBK kan, ANBK yang diserahin ya guru bahasa Indonesia lagi, guru matematika lagi gitu. Nah, sebenarnya numerasi di sekolah saya pun rapotnya di bawah 70 ya tahun kemarin tuh. Alhamdulillah ini udah keluar nih yang terbaru nih. Rapot pendidikan udah keluar kan yang tahun ini ya 2024. Alhamdulillah tuh 70 ke atas sudah naik, numerasinya ada peningkatan. Tapi saya nggak berpuas sampai situ. Soalnya kalau bahasa Indonesia tuh udah 80-an literasi tuh di atas 80. Matematika masih di bawah 80 nih. Saya pengen target numerasinya meningkat lagi gitu. Iya ya, rapotnya gimana kemarin? Rapot sekolahnya? Masih di bawah, Bu. Kalau di sekolah saya yang rendah itu PMM, penggunaan PMM swasta kan emang nggak kenceng ya. Jadi kurang gitu. Kan di negeri juga sekolah ibu pada males PMM. Pada sekolah ibu alhamdulillah numerasinya kemarin udah di angka 97. Literasinya juga di 97,78, numerasi juga di 97. Naik sih tahun ini numerasi sama literasinya naik. Kalau yang sebelumnya 93. Tahun ini alhamdulillah ada 97 untuk numerasi dan literasi. Oh, kalau yang globalnya ya, yang ininya ya sama sih. Kalau literasi 100%. Ini yang persen-persen bukan, Bu? Ya. Nah, ya, kalau yang literasi alhamdulillah 100%. Yang numerasi itu 93,33%. Tapi yang penjabaran itu kan ada apa sih? Elemen-elemennya ya. Itu 70-an. Ya. Yang dasar itu masih ada. Yang dasar itu masih ada 9 ya. 9. Iya itu. Nah itu saya pengen ngilangin yang dasar, ada intervensi. Kalau intervensi alhamdulillah 0 ya. Yang dasar itu tuh saya pengen ngilangin tuh. Karena masih ada siswa yang masih dasar. Yang dasar banget ya. Ya oke, memang berarti harus terus ya. Itu kan anaknya juga kan cuma berapa orang gitu, nggak. Acak lagi random. Oke, terus jadi gimana nih? Enaknya gimana? Saya intrakurikuler ya, karena guru-guru sudah ada pemahaman pelatihan pada waktu itu bagaimana membuat soal numerasi
di Mhm. masing-masing mata pelajarannya. Jadi intrakurikuler ya untuk sekolah saya. Oke. Iya. Oke, ini bisa lanjut deskripsi singkatnya. Ya. Jadi ringkasannya di sini diharapkan dengan adanya penguatan ini yang terintegrasi dengan berbagai mata pelajaran menjadi landasan yang kuat ya untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Dengan pendekatan yang inovatif dan terpadu, diharapkan siswa tidak hanya meningkatkan kemampuan mereka terhadap konsep matematis, tapi juga mampu menerapkan dalam berbagai konteks kehidupan nyatanya juga. Program ini diharapkan memberikan dampak yang signifikan, membawa peningkatan dalam skor rapot pendidikan di atas target minimal 70. Lebih dari sekedar angka, program ini diharapkan membentuk generasi yang memiliki pemahaman yang kokoh dalam numerasi, kreatif dalam pemecahan masalah, siap menghadapi tantangan. Kesuksesan program ini tidak hanya memperkuat prestasi akademis, tapi juga memberikan dasar yang kuat bagi pertumbuhan holistik siswa dalam perjalanan. Ini saya teks banget ya, saya nyontek aja, tinggal copy paste aja ini. Tapi intinya sih saya ingin meningkatkan rapot ya, skor rapot pendidikan, intinya itu. Terus menerapkan numerasi diintegrasikan di berbagai mata pelajaran, intinya gitu. Ya, tujuan programnya yang pertama yang pasti meningkatkan skor rapot pendidikan dalam bidang numerasi, lalu meningkatkan minat siswa terhadap matematika dengan pendekatan yang interaktif dan menyenangkan, memperkuat pemahaman numerasi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa setiap siswa memiliki dasar yang kokoh dalam numerasi di berbagai mata pelajaran, bukan hanya matematika, menyediakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, mendukung keberagaman siswa termasuk mereka memiliki kesulitan dalam numerasi untuk meraih potensi maksimal mereka. Nah, jadi di sini saya yang terakhir ini maksudnya diferensiasi ya. Menyediakan lingkungan pembelajaran yang beragam, maksudnya diferensiasi. Ini terlalu teks banget. Copy paste saya ngambil aja kata-katanya. Dari mana Bu Fit? Tujuan program. Tadi udah saya baca ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tujuan program pertama itu kan tadi meningkatkan rapot pendidikan. Lalu menyediakan pembelajaran yang matematika yang interaktif dan menyenangkan buat anak-anak. Ya. Terus memperkuat konsep numerasi dalam kehidupan anak-anak. Lalu numerasi itu diterapkan di berbagai mata pelajaran, bukan hanya matematika. Lalu yang terakhir menyediakan lingkungan pembelajaran yang beragam, maksudnya diferensiasi. Ya. Gimana? Ini tujuan program saya, ada yang ini perlu diperbaiki nggak? Sebenarnya kan kalau resesif enggak gitu Bu. Resesif enggak, sebenarnya resesif itu. Apa enggak? Kalau resesif Ya cukup ya, tujuan program. itu kan tersembunyi, kok tersembunyi kan ya. Ringkasan tentang bagaimana program kegiatan dijalankan. Gimana? Oke, akhirnya. Ya. Kecil banget sih Bu Fit. Kecil banget. Kayaknya dipecah deh, dijadiin 2 ini.
toilet dulu ya. Implementasinya di ke bawahin ya Bu ya, yang ngerjain. Oh gitu. Ya gitu ya. Tarik dikit ya, jadi lebih lebih jelas. Kalau bisa diiniin Bu ya, dipakai ini nih. Ibu pakai ini ya. Coba mana Ibu pakein. Hmm. Eh, apa nak? Kalau fenotif kan fenotif tuh, Fenotip itu sifat yang nampak. kalau genotif Genotip itu sifat yang nggak nampak. enggak, kalau hubungan antara alel suatu gen di mana satu alel bentuknya ekspresi fenotip, alel lainnya pada lokus yang sama. Lokus sama nih. Tempat alel itu berada, tempat gen itu berada dengan lokus. Yang ada di kromosom. Lokus dan tempat alel. Tempat gen. Tempat gen. Tempat gen itu berada. Di dalam kromosom. Nah, rencana kegiatan saya itu pertama di bulan pertama itu melakukan asesmen awal untuk mengetahui ya tingkat pemahaman anak-anak. Lalu mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi di daerah yang mana yang perlu ditingkatkan. Kalau nggak salah tuh numerasi ada beberapa elemen ya. Ada apa tuh? Lupa saya, pengukuran gitu ya, geometri ya. Terus apa lagi tuh? Aljabar gitu ya. Apa lagi? Data ketidakpastian gitu ya. Nah, jadi dilakukan asesmen awal. Karena kaitannya dengan rapat pendidikan yang numerasi itu. Lalu yang bulan kedua itu pengembangan kurikulum, membuat rencana pembelajaran yang terintegrasi dengan berbagai mata pelajaran untuk memperkuat keterampilan numerasi. Nah, ini berarti dengan guru-gurunya nih, berarti di bulan kedua ini berarti kolaborasi dengan guru mata pelajaran. Yang ketiga, pelatihan guru mandiri bulan 1 sampai 3 ini sebenarnya udah dilakukan. Paling kita nyari referensi bentuk-bentuk kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang bisa meningkatkan keterampilan numerasi. Jadi sebenarnya guru saya di sekolah saya itu sebenarnya udah tahu, udah ada pelatihan, udah paham gitu ya. Tinggal mereka dikasih contoh gitu loh. Jadi kalau dikasih contoh mereka bisa ngembangin gitu. Saya kemarin udah sempat nyari sih di PMM contoh-contoh kegiatan numerasi. Tinggal saya sosialisasin aja, nyari waktu gitu ya. Karena ini belum berjalan. Kesibukan lagi banyaknya kegiatan aja nih di sekolah. Nah, ini saya mau matengin dulu nih. Kalau saya udah mateng, udah mantep, baru saya berani sosialisasi ngomong kepala sekolah, terus ke teman-teman gitu. Ini kan baru bentuk ide atau gagasan aja. Ya. Oke, berikutnya ini implementasinya ya. Baru implementasinya.
pengenalan konsep numerasi, memulai dengan pengenalan konsep dasar numerasi melalui pendekatan kontekstual yang terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka. Berarti hubungannya dengan mata pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah gitu, di berbagai mata pelajaran interaktif. Nah, di sini saya pengen numerasinya itu interaktif, nggak cuma ceramah ya di sekolah gitu. Ada interaktifnya yang melibatkan siswa secara aktif dalam memecahkan masalah matematis dan mengaplikasikan konsep numerasi dalam konteks nyata. Kolaborasi antar mata pelajaran, mengintegrasikan konsep numerasi ke dalam mata pelajaran lain untuk menunjukkan relevansi di berbagai konteks. Nah, jadi di sini setelah saya dapetin referensi berbagai kegiatan penguatan tadi, nah ini mencari ya sama dengan Bu. Jadi dapat referensi nih kalau untuk tadi agama itu akan ada zakat, warisan. Nah, itu bisa tuh. Nah, nanti saya mau cari interaktifnya kayak gimana nih pembelajaran interaktifnya gitu. Kayak kemarin tuh guru agama di kelas sekolah saya dia bawa beras, bawa literan tuh anak-anak ngeliterin beras 2,5 liter dengan ukuran 1/4 liter tuh dapat berapa. Nah, itu tuh kemarin udah dapat tuh contohnya. Terus ngitung luas bangun datar di pelajaran PJOK tuh saya udah dapat interaktifnya. Jadi saya lagi nyicil nih nyari referensi gitu. Nah, terus yang terakhir pemantauan dan evaluasi berkala di bulan 9 bulan ke-9 sampai 12. Jadi dalam 1 tahun gitu ya. Itu aja yang terbersit gitu ya, gagasan yang mau saya idekan ke sekolah. Ada yang mau diinin nggak Bu Dwi? Pengenalan konsep numerasi. Kurang atau mau ditambahkan? Pengenalan konsep sudah ya. Berarti pengenalan konsep numerasi sudah. Masih termapal. Oke, cukup kayaknya. Ya, ini implementasi. Ya, oke sudah. Pertanyaan ketiga, mengapa program ini dilakukan? Alasan memilih program kegiatan ini. Ya. Jadi adanya capaian skor untuk numerasi yang tahun kemarin ya berada di bawah 70 menjadi refleksi dari tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran numerasi ini. Angka tersebut tidak hanya mencerminkan tingkat pemahaman yang masih perlu tingkatkan, tapi menandakan pentingnya intervensi yang lebih efektif untuk menguatkan keterampilan numerasi murid. Jadi perlu program yang dirancang khusus untuk menguatkan pemahaman penguasaan terhadap konsep numerasi. Dengan demikian, alasan perlunya dilaksanakan program Pengranum adalah merancang dan mengimplementasikan program penguatan numerasi ini yang berfokus pada strategi belajar yang inovatif dan terintegrasi dengan berbagai mata pelajaran, sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam mencapai pemahaman yang dari gitu. Yang alasan sih meningkatkan skor raport ya sama integrasi dalam berbagai pelajaran dan gitu. Ada yang mau ditambahkan atau dikurangi dulu ya. Alasan kayak meminta dari output dan kan bisa jadi refleksi dan tahun untuk program bulanan karena raport pendidikannya 27 maka pasti ini di highlight aja nih dikasih beli jadi supaya itu jadi poin utama ya poin utamanya memang kita ya istilahnya PBDD ya program berbasis data ya berbasis data datanya ini memang harus supaya raport pendidikan kemudian lanjut tadi integrasi pelajaran dalam rangka
integrasi dengan memberi paragraf 3. Ya, itu strateginya berarti ya. Strategi untuk pelaksanaan, tapi konsep alasan utamanya adalah pendidikan, gitu kan. Pendidikan, setelah laporan pendidikannya, karena laporan pendidikan itu ada hal-hal yang harus dilakukan. Salah satu strateginya itu dengan program ini, dengan melibatkan juga berbagai macam pelajar. Oke. Ini pertanyaannya berat, membuat dia dari aspek suara, aspek pilihan dan aspek kepemilikan yang karena harus disusun dengan kecilan. Jadi dalam bentuk ini paragraf yang saya tulis di dalam berikutnya. Ini contoh cara memberikan dukungan aspek suara untuk murid. Jadi di sini memberikan kesempatan pada murid untuk berbicara tanpa menjalankan murid melalui diskusi. Jadi diadakan diskusi yang presentasi dengan anak-anak bersuara ya. Lalu mendorong menjelaskan proses pikir mereka dalam menyelesaikan masalah numerasi ya. Sehingga mereka mendengarkan suara mereka dalam mengartikulasi pemahaman mereka. Jadi ketika mereka macam masalah, jadi diberikan kesempatan untuk menuangkan proses pikir mereka. Lalu diadakan waktu diskusi untuk berbagi pengalaman tentang numerasi dan memberikan masukan tentang apa yang mereka pelajari dari diskusi dan ada beberapa kelompok yang mengatakan yang masa-masa anak saya dari masukan dari itu. Jadi masing-masing setiap itu memberikan bersuara ya, yang memberikan dampaknya. Yang terakhir mendorong merekam audio atau video menjelaskan hal-hal yang seperti matikan, kemudian mereka dengan setelah sudah melakukan kembali. Di sini contohnya ini akan mereka menyaksikan ini ya dalam bentuk video atau audio, lalu mereka share, lalu teman-temannya yang komentar ya. Jadi dengan mereka kan artinya mereka suara yang dari suara mereka itu mereka. Ini adalah contoh aspek suara murid. Yang gimana? Ada yang mau ditekankan atau kurangin atau ada atribut yang sama? Jadi misalnya yang pikiran saya ini udah belajar lama dari janda atau tenang dia beras gitu ya. Jadi mereka memvideokan bagaimana mereka dua kali itu dengan satu cangkir ya. Ternyata dari bisa sampai cangkir gitu. Hitungnya gitu. Jadi mereka melakukan praktek direkam lalu di share ke YouTube, lalu teman-temannya nanti atau di Instagram ya, lalu mereka nanti memberikan komentar. Nah itu kan berarti aspek suara yang akan muncul di murid-murid. Oke. Mengadakan forum diskusi ya di kelas. Kemudian dorong murid merekam. Ya. Oke, kalau lanjut Mufid. Lanjut ya. Ya. Nah, sekarang aspek pilihan, memberikan berbagai pilihan strategi untuk menyelesaikan masalah matematika atau masalah numerasi gitu ya,
Setiap murid mungkin memiliki pendekatan yang berbeda, jadi penting untuk memberi mereka kebebasan untuk memilih cara apa yang paling nyaman bagi mereka. Jadi kan penyelesaian itu macam-macam caranya. Jadi mereka diberikan kebebasan memilih cara yang bagaimana yang mau mereka cara menyelesaikan dari masalah matematika tersebut gitu ya. Yang kedua, nah di sini menyediakan berbagai sumber daya dan alat matematika seperti manipulatif, aplikasi permainan atau software interaktif sehingga murid dapat memilih yang sesuai. Nah di sini berarti gurunya menyediakan berbagai alat-alat gitu ya, alat matematik ya, entah itu alat permainan yang bisa dipegang ya, atau berupa software yang aplikatif di komputer gitu ya. Jadi mereka memilih nih mau pakai alat atau mau pakai software gitu. Yang kedua pilihan tuh ya. Lalu yang ketiga mengizinkan murid untuk memilih proyek atau topik matematika yang diminati mereka untuk dijelajahi lebih lanjut, memberi mereka rasa memiliki atas pembelajaran mereka. Oke. Jadi di sini murid memilih proyek atau topik yang diminati, yang mau dikembangkan lebih lanjut. Jadi di sini pilihan ya. Yang terakhir menyediakan berbagai jenis tugas atau proyek matematik yang dapat dipilih berdasarkan minat sama ya, seperti memodelkan matematika visual atau presentasi tentang konsep yang menarik. Ini kayaknya sama ya, sama yang ketiga ya, nggak perlu kayak yang keempat ya. Sama ya. Kalau yang ketiga kan mengizinkan murid untuk memilih proyek. Kalau yang keempat menyediakan berbagai jenis tugas ya, hampir sama ya. Mungkin ada ini gabung aja nih. Oh ini aja yang nomor 4 aja jadi nomor 3 nggak usah. Ya oke. Tinggal ditambahkan aja. Lalu mungkin mereka menjelajahi lebih lanjut dengan berbagai jenis tugas dan proyek matematik yang dapat dipilih oleh murid dan minat. Udah ini aja, nomor 4 aja biar nomor 3 kayaknya sama ya. Hapus 3. Oke. Ini pilihan ya. Sekarang kepemilikan. Jadi murid merasa memiliki ya. Yang pertama mendorong murid mengatur tujuan pribadi mereka dalam belajar numerasi dan memantau kemajuan mereka terhadap tujuan tersebut. Jadi murid itu harus punya goals ya, tujuannya apa sih belajar numerasi gitu ya. Jadi dia mengatur goals mereka secara pribadi. Yang kedua, memberi kesempatan murid mengajukan pertanyaan, menyelidiki topik tertentu dan memimpin diskusi di kelas. Jadi gitu ya. Jadi merasa memiliki diskusi ini dan mereka lah yang memimpin diskusi tersebut gitu. Yang ketiga, mendorong pembelajaran mandiri dengan memberikan tugas-tugas yang memerlukan penemuan atau eksplorasi sendiri sehingga murid merasa memiliki proses pembelajarannya. Ya, murid merasa memiliki proses pembelajaran sendiri. Nah, itu. Jadi diberikan proses pembelajarannya secara mandiri sehingga mereka merasa memiliki proses pembelajarannya tersebut gitu. Dengan pemberian tugas-tugasnya. Itu yang ketiga. Memiliki proses pembelajaran mereka sendiri itu kayak di bold kali ya, ditebelin. Murid merasa memiliki proses pembelajaran mereka. Lalu yang keempat, mereka membuat jurnal refleksi, mencatat pemahaman mereka tentang konsep matematika, tantangan yang mereka hadapi, dan strategi mereka menemukan strategi yang mereka temukan berhasil. Oke, jadi ada diberikan refleksi. Anak-anak itu berefleksi ya dari hasil pembelajaran mereka itu udah berhasil atau belum, apa yang belum berhasil itu ya. Nah itu mereka merasa memiliki itu gitu ya, kepemilikan, aspek kepemilikan. Keberhasilan itu kan juga kepemilikan murid gitu ya, berhasil. Yang terakhir, mengizinkan murid merancang, mengelola proyek
yang melibatkan pemecahan masalah matematika seperti menyusun permainan matematika. Oke, ini yang terakhir itu kalau misalkan ada semacam apa tuh pameran ya, pameran matematika, berarti kan mereka ya panitia dari mereka sendiri gitu ya. Artinya mereka merasa memiliki atas acara tersebut gitu. Nah, ini aspek kepemilikan, contoh-contoh ya yang bisa kita berikan ke murid-murid untuk menjadi pemimpin pembelajaran gitu. Kepemimpinan murid maksudnya. Mana ada yang perlu ditambahin lagi? Nah, udah banyak yang tambahin lagi. Udah banyak itu. Udah banyak, oke. Udah penuh ya. Udah penuh. Nah, Ntar nggak muat itunya lagi. ini yang refleksi kayaknya nggak perlu. Ini refleksi ini adalah yang eksplorasi kemarin. Jadi sebenarnya yang tugas eksplorasi kemarin itu banyak teman-teman tuh pada nggak baca nggak literasi ya, soal maksudnya apa gitu. Yang pertanyaannya harusnya nyambung dengan yang apa yang di LMS gitu. Itu contohnya kayak punya Bu Rifka. Saya lihat Bu Rifka tuh udah selesai, dia menampilkan hasil pekerjaannya yang udah selesai gitu. Harusnya kan cuma ngomongin ini loh program ini yang mau saya ini. Nah, nanti teman anggotanya tuh yang bertanya, ini kayak Bu Yaya tuh. Ini jangan telepon. Nah, ya. Sebentar ya, jangan telepon. Jadi yang refleksi ini kayaknya di ini aja ya, dihapus ya. Skip aja Apa ya. ya? Bu Yaya di ini aja dia disalin file ya. Salin file. Kasih nama salin file deh. Ini tugas ini nih eksplorasi mandiri. Mana? Nggak usah. Kenapa? Ya, tugas apa namanya Bu Yaya? Kasih nama tugas apa? Saya mau buka LMS ya. Sampai mana ya pertanyaan LMS ya? Pertanyaan LMS sampai terus yang ini lagi, yang tugasnya dari kelompoknya Pak Budi, ya. Pak Budi kan mencetuskan gagasan program tentang literasi ya, polisi, sabu-sabu gitu ya. Itu adalah program yang dibuat oleh Pak Budi. Kemudian apa? Banyak yang bertanya tapi Pak Budi tidak menjawab. Yang menjawab adalah Bu Maimun. Jadi kan nggak sesuai dengan yang di LMS gitu loh. Saya bingung ini kok pada nggak baca literasi gimana sih, soalnya apa? Terus perintahnya apa gitu kan ya. Saya mau ini daerah pasti pada sibuk semua nih, guru negeri pada sibuk semua nih, saya pikir kan. Enggak nyambung. Yang di Bu Rifka sudah lengkap apa yang mau ditanyakan. Dia sudah menampilkan jenis programnya intra, terus dia sudah menampilkan, udah lengkap itu adalah tugas aksi nyatanya dia gitu. Jadi wah ini mengapa nggak literasi. Tugasnya Pak Budi, yang menjawab Bu Maimun. Pak Budinya tidak aktif menjawab. Karena mungkin udah didiskusikan kali di luar.
Mufid lagi ngomong. Mufid lagi nelpon atau lagi ngomong? Oke, Bu Dwi saya ngomong sendiri tadi Iya, ternyata. oke. Mufid lagi nelpon apa lagi ngomong? Ya, Soalnya nggak ada suaranya. ya, Nggak su- yang nomor 8. Hmm. Setelah itu deskripsikan program, membaca ya, ini contoh ya, secara singkat dengan jelas agar orang lain dapat memahami program tersebut sesuai dengan contoh yang diberikan pada poin 6 di atas. Ibu Bapak dapat membuat deskripsi ini dalam bentuk PPT. Berarti ini sudah saya lakukan belum? Dalam bentuk Udah. PPT. Udah kan ya? Udah ya. Kita Udah. ada kampanye. Sudah ya. Terus nomor 9, karena tahap ini masih dalam bentuk gagasan, tidak perlu memikirkan aspek teknis ya, agar Bapak Ibu dapat lebih bebas, kreatif, inovatif dalam menuangkan gagasan. Ini sudah dilakukan kan ya? Ya. Sudah. Kita Terus bahkan udah sedikit teknis malah. Udah sampai ke teknisnya. ya tadi sedikit yang implementasi ya. Terus 10, unggah hasil kelompok ini ke, ya berarti ini untuk besok ya, mempresentasikan. Besok. Nomor 11 juga besok. Nah, nomor 12, pada saat kelompok lain melakukan presentasi, diminta untuk memberikan komentar atau saran perbaikan, ya kayak besok ya. Ini yang unggah hasil kelompok kerja Bapak di LMS itu yang Bu Fitri unggah itu ya? Enggak, ini yang nomor enggak, unggahlah hasil kerja kelompok Ibu dan kemudian presentasikan. Enggak, ini kayaknya kita nunggu presentasi dulu deh baru kita unggah. Di LMS. Kan? Bukan yang Ya kan? yang udah Bu Fitri unggah di forum diskusi itu ya? Nah, ya, yang di forum diskusi itu sebenarnya itu kan saya kan ada ide ini loh, program ini, terus Bapak Ibu bertanya, lalu saya jawab gitu kan. Nah, terus sebenarnya harus ada saran pendapat dari anggota-anggota yang lain. Nah, setelah itu semua rampung, udah selesai, teman-teman anggota-anggota anggota kelompok sudah memberikan komentar. Nah, barulah di akhir saya memberikan refleksi. Karena ada tugasnya tuh di nomor terakhir, disuruh merefleksikan gitu kan. Nah, itu saya jadiin video. Kemarin udah dilihat sama Bu Dwi ya? Iya, baru tadi udah. Nah, itu sudah. Nah, tadi tuh yang refleksi, makanya tadi saya suruh hapus sama Bu Yaya, tolong dihapus refleksinya. Dan itu adalah tugas dari forum diskusi eksplorasi konsep ya. Jadi itu dihapus. Jadi kita cuma sampai tadi yang Y ya, yang lingkaran Y itu aja udah selesai deh sampai situ. Nah, nanti kita menunggu besok kelompok lain memberikan ini ya, apa yang paling menarik gitu ya. Nanti saya akan catat nih notulen, nanti saya tambahin di slide saya tadi. Terus gagasan program yang disampaikan dapatkah diimplementasikan? Nah, ini nanti saya tunggu saran dari kelompok lain. Menurut Anda sudah maksimalkah rencana keterlibatan murid dalam program tersebut? Kaitkan dengan materi tentang suara, pilihan, kepemimpinan yang telah dipelajari sebelumnya. Berikan saran, ide untuk membantu pelaksanaan program ini. Nah, ini saya nunggu besok nih saran dari anggota kelompok lain. Terus baru kita diunggah ya ke LMS. Udah, kayaknya itu. Oke, berarti di program yang kita ini udah clear nih. Masih ada tambahan nggak? Udah ya?
Iya, saya rasa cukup, tinggal nambah-tambahan dari kelompok lain besok. Dari Bu Yaya gimana? Biaya lagi bisu. Oh, suara itu ya, Biaya lagi bisu. suara HP. Suara HP. Pakai Mic-nya Nah, bergema. saya milik bergema. Kemarin kan harusnya saya pasis ya, pasis tuh datang. Tapi katanya ada guru yang dirotasi, jadi mengantar gitu ya. Nggak enak katanya kalau dia nggak ikutan, katanya pasis gitu. Akhirnya saya nggak jadi, terus suruh milih mau tanggal 13 atau 14. Jadi kan pas masuk sekolah tanggal 13 ya, awal-awal Tapi Ramadan ya. 13 masih libur, 14 Oh, masih masuk. libur. Ya udah saya mintanya 14 akhirnya. Nah, Tadinya kan yang hari Kamis siapa? Nggak bisa tadi juga tuh hari oh Bu Kamis. Yaya ya? Bu Yaya itu juga katanya atau setelah Bu Yaya katanya gitu. Aduh jangan, saya mau bagi rapot tuh hari Jumatnya Kalau soalnya Bu Yaya hari Kamis ya, hari Kamis ini kan tanggal 8 ya? 7. Nah, tadi kita dapat undangan tuh udah jam 8.30 sampai sampai jam 12 SMA 70. Bisa jadi kunjungan ke Bu Yayahnya pindah ke jam 1 siang pulang dari 70 deh kayaknya. Jadwalnya jam berapa? Pagi. Bu Yaya. Ya, Bu Yaya iya, tanggal 7. tadi kan Tanggal ke 8 Tadi itu kan ke siapa? tempat ibu. Tadi pagi ke tempat ibu, pas di tempat ibu kita dapat undangan. Ya, aduh, sis bilang, wah berarti saya Kamis nggak bisa nih, harus mundur. Oh. Aduh. Kamis mau ada sosialisasi program sekolah komunitas apa ya? SMA 70. Bisa jadi Bu ya hari itu, tapi siang gitu. Mundur siang. Atau kalau mundur hari, nanti ya, libur puasa berarti di bulan puasa. Mending mundur siang aja. Libur puasa udah males kan. Saya tuh alhamdulillah diundur karena aksi nyata yang pengambilan keputusan ya. Itu saya belum buatin PPT-nya. Saya belum buat, belum siap. Alhamdulillah diundur, langsung tuh saya buat PPT-nya tuh. Terus saya upload deh di 31 ya, 3.1. Tapi nggak mempengaruhi persen dashboard. Bu itu udah 70 ya, Ibu masih belum. Ampun deh, Mas. Mungkin ada yang ketinggalan deh, banyak ketinggalannya. Iya, yang view-view dibuka-bukain aja. Terus yang tugas-tugas dudet itu di ini. Tuh udah 90. Pak Yaya udah upload aksi nyata 3.2. 3.2, oh ya sudah 3.2 itu. Oh yang itu juga tuh apa tuh ya? Pasca ya? Pra observasi itu kan cicil aja di aksi nyata. Itu yang diunggahnya dalam bentuk apa? Bu Fit unggahnya Kan dalam bentuk apa? itu kan dicicil Bu, jadi ada bentuknya PDF saya cicil ya, pra observasi. Terus habis itu yang observasi 2 minggu kemudian saya tambahin lagi tuh, upload lagi PDF-nya yang observasi. Yang Bu Fitri masukkan apanya? PDF-nya. PDF catatan observasi itu? Jadi saya ketik. Diketik ya, tapi tanda tangan digital. Catatan itu ya yang dimasukkan. Berarti nggak ada video-video yang rekaman nggak? Nggak, nanti nyicil. Nggak, tapi videonya tetap ada kan? Tetap ada nggak? Tetap ada, nunggu pasca kan, pasca observasi rekaman itu kan saya itu pasca observasi, maksudnya video itu kita unggahnya di itu juga di aksi nyata itu. Ada ya, ada kolomnya. Ada yang teks, online teks ya. Kita video ke YouTube-in dulu, ambil linknya. Iya. Terus Ibu baru tadi juga kan pasca observasinya tadi, karena kan pasisnya tadi datang tadi, jadi sekalian. Kita gabung lagi jam berapa nih? Ya, ini jam 9 ya. Coba lihat di itu. Di WA. ...15 menit lagi bergabung kembali. Oke, berarti 13 menit lagi.
21.15. 1.15. Merasa lelah, Hmm. aku telepon. Kita sampai jam berapa sih? Oh, Kita mulai tadi jam 7. Sampai jam berapa, Bu? Wait. Jam 7.45 berapa? 10-an lah. Apa? 21.15. 1.30 ya? Ini Terus ini ada jam. WA dari WA grup. Waktunya tinggal 15 menit lagi ya Bapak Ibu, kemudian bergabung ke ruang utama. boleh juga bilang aja kalau tuh. Oh, iya, aman. Oh, oke. Ini terus di line kan di grup? Hmm. Hmm. Nah, ini yang persiapan PI 5 nih, diskusi perkembangan komunitas diksi yang dijalankan di sekolah serta implementasi rencana di Lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Komunitas Ada. praktisi yang dijalankan itu yang prakarsa perubahan ya? Apa tuh? PI 5 ya? 40. Yang Pak Sis WA di grup, Iya, iya. diskusi perkembangan komunitas praktisi. Komunitas praktisi Gede banget. yang di jalan sekolah apa? Ini yang prakarsa perubahan kan ya? Yang Bagja itu ya? Iya. Itu bukan? Yang punyanya kan dibikin Serta implementasi dari rencana di Lokakarya 3. Oh iya benar ya? Emang udah jalanin Bu? Saya aja yang tadi numerasi belum sempat saya iniin ide apa? Belum sempat saya sosialisasin ke teman-teman karena belum matang. Yang apa? Yang mana? Yang numerasi. Yang ini yang kan komunitas praktisi itu Bu yang disuruh buat komunitas kecil-kecilan di sekolah. Iya, iya. Kalau saya kan maunya yang numerasi tadi. Sebenarnya sih bisa ya komunitas guru kelas 5 saja bisa ya. Bisa. Tapi saya udah terlanjur pilihnya yang numerasi itu waktu itu ke PASIS. Tapi kan belum saya sosialisasin ke teman-teman. Saya yang punya anak-anak masih digodok kalau kombel yang ada di sekolah. Iya kalau sekolah negeri mah enak ya. Saya di sekolah saya nggak ada KKG, MGMP aja nggak ada. Nggak tahu ada undangan apa enggak ya. Kalaupun ada undangan nggak ada yang bisa hadir. Banyak ini, banyak program di sekolah, banyak kegiatan. Udah kita kembali ke room utama aja ya. Iyalah, udah selesai kita. Ayo udah ngeliatin punya gabung ke Bu Rifka. Nanti kelompok lain. Oke, baik. Saya Terus ya